yang kasar kepada para aktivis yang telah membantu penggalangan dana, semoga menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kepada para jamaah atas harta yang telah dikeluarkan, semoga menjadikan amal soleh yang bernilai besar di sisi Allah sekaligus memberikan keberkahan dan kesucian atas jiwa dan harta jamaah sekalian. Amin. Ya, sekali lagi mengingatkan kepada seluruh jamaah Majelis Percikan Iman, pada pekan depan tanggal 17 Agustus MPI libur dulu, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada tanggal 24 Agustus seperti itu. Jadi sekali lagi untuk pekan depan tanggal 17 Agustus MPI libur dan akan mulai kembali pada tanggal 24 Agustus 2014 seperti itu. Ya, alhamdulillah. Lanjut mungkin kepada sesi tanggal 17-nya Ustadz di Istiqomah. Enggak, lu boleh umumkan kan di sini. Ustadz boleh disampaikan aja. Ya, lanjut mungkin ya kepada tanya jawab. Sekarang akan ada sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz mengenai materi yang tadi telah disampaikan. Mangga boleh mengacungkan tangannya gitu. Kepada bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau bertanya? Enggak? Di mana? Tidak ada. Iya, dari bapak-bapak. Dari bapak ada satu. Dari Iwan. Mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang contoh orang yang ria tadi. Ketika dia membangun masjid umpamanya dalam sekian tahun, terus dia ada ingin dipuji. Tapi seandainya setelah itu dia merasa sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah, lantas bagaimana pahala yang dulu pernah punya terus hilang karena ikhlas, hilang karena ria, lantas kalau seandainya dia tobat apakah balik lagi itu pahala, Pak? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya dari ibu-ibu? Dijawab dulu mungkin ya satu pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kalau bisa saya menjawab, karena tidak selamanya atau tidak semua yang ada ditanyakan itu bisa dijawab. Tapi kalau sekiranya ada yang bisa saya jawab dan itu menurut yang saya dapatkan, yang barusan Dinda tanyakan itu, apabila seseorang sudah melakukan suatu kebaikan sehingga suatu ketika dia menggagalkan dan membatalkan kembali kebaikan dan amal soleh itu dengan perbuatan ria, tapi berikutnya begitu dia sudah sadar bahwa itu merupakan perbuatan dia yang menghilangkan pahala dia, tiba-tiba dia bertobat, apakah amal yang sudah dilakukan itu akan ada kembali atau memang tidak ada sama sekali? Hal ini pernah juga ditanyakan kepada seorang ulama. Ada beberapa ulama dan mereka berpendapat berbeda. Yang satu, karena memang sudah hapus, maka walaupun dia bertaubat, dia hanya akan diampuni dari dosa riaknya situ, sementara amalnya sudah tidak akan ada lagi. Itu menurut pendapat yang pertama. Tetapi menurut pendapat yang kedua, akan muncul lagi, akan ada lagi dari apa yang dia lakukan. Karena yang tadi tertutup itu, setelah yang menutupnya hilang, yang menutupnya itu hilang, riaknya hilang, maka amal itu akan muncul lagi. Dua pendapat ini memang selalu bertahan pada prinsipnya masing-masing. Tentunya kita berharap mudah-mudahan saja setelah dia bertobat dan pahala itu benar-benar akan muncul kembali, akan ada kembali dan akan dia dapatkan kalau memang dia dari perbuatan tobat atau melakukan perbuatan tobat dari perbuatan yang tadi. Nah,
Itu barangkali karena memang sampai sekarang pun tetap berdua. Kita berharap tentunya, kita berharap mudah-mudahan saja apa yang telah dilakukannya benar-benar akan dia terima kembali, karena dia telah bertobat dari perbuatan-perbuatan yang salah. Kecuali kalau ada yang tidak beda pendapat, kecuali kalau dia kembali kepada kekufuran. Kalau kembali kepada kekufuran, maka semuanya itu tidak ada. Nah, kemudian kalau dia masuk Islam lagi, berarti dia telah memulai lagi, karena tadi telah terkufur, telah terhapus oleh kekufuran. Itu barangkali yang bisa samakan. Yang kita harapkan tentunya pendapat yang kedua, ya, karena memang sampai sekarang pun masih seperti itu, ya mudah-mudahan saja. Karena hal seperti itu bukan hanya saja terjadi pada orang lain, bisa jadi kita sendiri yang telah melakukan seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dan mengembalikan kembali keutuhan apa yang pernah kita lakukan. Itu barangkali yang bisa. Ya. 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 Nah, itu. Oh, mati. Ya, tadi pertanyaan pertama, mungkin ada lagi yang mau bertanya kepada Ustadz dari Ikhwan. Boleh maju aja, Kak. Ini mati lagi baterainya. Bentar. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang amal yang didawamkan. Patokan dawam itu seperti apa? Seorang teman saya pernah bilang, contohnya saya ingin mendawamkan sholat duha setiap hari. Nah, kata teman itu, Nabi juga tidak setiap hari sholat duha gitu. Beda dengan misalnya qiyamul lail yang selalu setiap hari Nabi jalankan. Apakah kita juga harus melihat ke sana? Misalnya kalau Nabi tidak setiap hari, ya kita juga tidak perlu sampai setiap hari, misalnya begitu. Atau ya kalau kita mampu setiap hari, ya setiap hari. Kemudian yang kedua tentang ria tadi, misalnya kita tidak berbuat ria atau tidak berbuat sum'ah, tapi ketika orang lain ada yang menceritakan kebaikan kita, terus muncul rasa bangga dalam diri kita, apa itu juga termasuk kategori yang diharamkan dan merusak amal? Itu saja. Terima kasih, Ustaz. Ya, langsung aja. Ya, yang pertama tadi berkaitan dengan mudawamah, mendawamkan. Tentunya yang mendawamkan itu hal-hal yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau dari sesuatu yang memang dibiarkan oleh Rasulullah. Sebab begini, sunnah itu ada sunnah qauliyah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya yang diucapkan ini adalah merupakan suatu ketetapan juga. Ada yang kedua, sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu pun merupakan sunnah fi'liyah. Yang ketiga, sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu adalah perbuatan sahabat yang disaksikan oleh Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW membiarkan perbuatan sahabat itu walaupun Rasul tidak melakukannya. Dan yang ketiga, ada juga sunnah itu ada yang disebutkan hamiyah, suatu rencana Rasulullah SAW yang tidak sempat Rasul lakukan karena memang terbatas oleh usia, tertutup oleh terhalangi oleh usia, seperti tentang Tasu'a Asyura. Itu hamiyah, baru rencana, Rasul tidak sempat melakukannya, tapi itu merupakan sunnah juga yang bisa kita lakukan. Nah, kembali kepada tadi, mendawamkan atau mudawamah tentang masalah sholat duha, Rasulullah SAW dalam hadis dari Aisyah juga, Rasul tidak pernah melakukan sholat duha kecuali beliau habis dari pulang dari safar. Kalau pulang, pas pulangnya dari safar waktu sholat duha, beliau melakukan duha pada saat itu juga. Tapi kalau pulangnya malam, dia tidak melakukan sholat duha di malam hari, besoknya beliau melakukannya. Tetapi Aisyah mengatakan, saya melakukannya tiap hari. Nah, ini salah satu di antaranya oleh
para ulama yang disebut sunnah takririyah, karena Rasulullah SAW membiarkan dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Aisyah itu. Itu yang dimaksud. Nah sekarang umpamanya mendawamkan yang seperti tadi, kalau memang termasuk kepada sunnah, walaupun itu takririyah, tidak jadi masalah, boleh-boleh saja kalau itu takririyah. Itu. Kemudian yang kedua, tentang ketika seseorang melakukan perbuatan yang penuh dengan keikhlasan dan dilakukan tidak ada sum'ah dan tidak ada riya, tiba-tiba ada orang yang memuji-mujinya atau yang menyebut-nyebutnya sehingga ada sedikit rasa bangga dalam hatinya. Inilah yang harus kita jaga. Makanya kata Rasulullah SAW, apabila ada orang yang selalu berlebihan memuji-muji kamu, taburi wajahnya dengan pasir, karena itu akan bisa menghilangkan kestabilan keikhlasan kita. Nah, mudah-mudahan saja kalau umpamanya ada sedikit rasa bangga dan seperti itu, kita jaga jangan sampai semakin besar dibesarkan, semakin diperbesar rasa bangga itu, tapi kita tekan dengan subhanallah atau alhamdulillah, itu semuanya lah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya bagi kami untuk melakukan suatu kebaikan, dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk meninggalkan segala kejelekan illa billah, kecuali semuanya atas pertolongan Allah. Nah, memang kestabilan itulah yang harus kita jaga. Dikhawatirkan ada sedikit muncul ada rasa bangga. Sebegini kata Abu Hurairah pun pernah mengatakan yang seperti itu. Bilal kalau nggak salah. Ketika Bilal melakukan sholat dengan bacaan yang begitu bagus, tiba-tiba setelah sholat itu ada yang memuji-muji. Bagus sholatmu, bagus. Maka Bilal segera datang kepada Rasulullah SAW, lalu mengungkapkan apa yang terjadi itu. Kata Rasulullah SAW, katanya, tidak apa-apa kalau kamu tidak merasa bangga, dan hilangkan rasa bangga itu, tapi mudah-mudahan itu semuanya yang kamu lakukan itu akan menjadi contoh bagi yang lainnya. Sebab yang kita lakukan di tengah-tengah orang banyak belum tentu ada riya, belum tentu ada sum'ah. Itu hanyalah Allah dan diri kita lah yang tahu. Bisa jadi justru malah memotivasi. Contoh pada zaman Rasulullah SAW begini, ketika datang orang-orang mudor yang mereka berpakaian hampir setengah telanjang, dengan tanpa ada alas kaki, semuanya mereka menyoren pedang-pedang, padahal itu adalah orang-orang muslim. Rasulullah SAW merasa prihatin, lalu mengatakan, hanya sederhana sekali ketika Rasulullah SAW menyampaikan, maaf tapi lupa lagi kata-katanya, yang jelas ketika Rasulullah melihat itu, Rasul meneteskan air mata dan mengatakan, apakah kalian rela melihat ikhwan-ikhwan kita seperti itu? Siapa yang punya kelebihan makanan, kelebihan pakaian, silahkan. Maka berdatanganlah orang itu, ada yang membawa satu pakaian, ada juga yang membawa sedikit kurma, ada juga yang sampai membawa kurma yang banyak sekali sehingga tidak kuat dipikul oleh dia sampai digotong. Kemudian kata Rasulullah SAW, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruhu ajruman amilabih. Siapa orang yang tadi pertama kali memberikan contoh yang baik, maka bagi dia mendapatkan pahala dan pahala bagi orang-orang yang telah mengikutinya. Berarti yang tadi dilakukan walaupun di tengah-tengah orang banyak, itu belum tentu sum'ah, belum tentu riya, hanya barangkali jagalah kalau ada yang memuji-muji, kata Rasulullah SAW, taburi. Tapi ya yang dimaksud tabur ini jangan sampai menghilangkan kestabilan keikhlasan. Kalau mau coba taburi aja coba nanti. Ada yang memuji sahur ke pesing, tapi nggak terjadi. Itu barangkali hanya merupakan jangan sampai, sebenarnya bukan kepada yang dipuji-pujinya, itu larangan. Jangan kalian memuji-muji orang lain dengan berlebihan, karena orang yang memuji orang lain dengan berlebihan itu pasti ada sesuatu yang diharapkan dari situ. Ya kalau saya katakan, barangkali bagaimana kalau ada sedikit rasa takabur, karena memang hilangkan rasa takabur itu seperti Rasulullah. Saya tambah sedikit. Dalam sebuah hadis, kharaja Rasulullah SAW keluar kemudian menuju Baqi, fatabi'ahu ashabuhu. Lalu para sahabat mengikuti dari belakangnya. Fawaqafa, tiba-tiba Rasul berhenti. Fa amarahum ayyataqaddamu, tiba-tiba Rasul memerintahkan para sahabat, di depan-depan jalan semuanya. Para sahabat yang banyak itu disuruh jalan ke depan. Wa yamsi wara'ahum, dan Rasul berjalan di belakang mereka. Falamma wasala, maka ketika sampai ke Baqi, fasuila andalika, lalu Rasul ditanya tentang hal itu. Faqala inni sami'tu khafqani alikum.
fa asfaqtu ayyaqa'a fi nafsi syai'un minal kibri. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa tadi baginda Rasul memerintah kami berjalan di depan, lalu baginda Rasul berjalan paling belakang? Rasul mengatakan, inni sami'tu haftani alikum. Sesungguhnya tadi ketika saya berjalan di depan, saya mendengar suara sepatu kalian begitu banyak. Fa inni asfaqtu ayyaqa'a fi nafsi syai'un minal kibri. Saya khawatir kalau di dalam diri saya muncul sedikit al-kibru, ketakaburan, kesombongan. Makanya lebih baik saya jalan di depan daripada ada sesuatu yang memunculkan kesombongan. Nah, jadi hindar orang itu supaya tidak memuji-muji itu jangan sampai muncul kesombongan pada diri yang lain. Saya harap tentunya mudah-mudahan kalau umpamanya hal itu dipancing-pancing dan kita cepat beristighfar pada Allah, ada muncul rasa bangga dan sebagainya. Kalau rasa bangga sih boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi bangga dalam arti kita bukan bangga setelah bangga ingin terpuji, tapi bangga di hadapan Allah. Setelah kita tahajud, bangga enggak kira-kira setelah kita tahajud di hadapan Allah? Ya, itu bukan sombong dalam arti, dan mudah-mudahan aja itu tidak akan bisa mengikis dan menghilangkan. Mudah-mudahan saja yang memuji-mujinya itu jangan sampai berlebihan, sebab akan bisa menghilangkan kestabilan keimanan dan keikhlasan itu barangkali. Ya. Iya, mungkin satu pertanyaan lagi, masih ada beberapa menit. Ada lagi satu pertanyaan lagi yang mau bertanya? Udah cukup mana? Ya, cukup mungkin ya. Ya mungkin demikian tadi tausiah dan tanya jawab dari Ustadz Hasyim Hari. Selanjutnya ada closing statement mungkin, Ustadz? Gimana? Closing statement. Tutup aja itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat yang saya hormati, alhamdulillah tadi sedikit terlambat, walaupun tidak ada kata terlambat untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu Allah menerima dari segala ibadah kita. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan berbagai macam amal soleh yang akan lebih meningkat dalam keseharian, meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan amal soleh, meningkatkan keimanan, meningkatkan keislaman. Apabila ada hal-hal yang memang pernah terjadi, suatu yang negatif, kita berharap mudah-mudahan Allah membukakan pintu maaf dan pintu tobat bagi kita semuanya. Dan juga kesalahan dan juga ikhwan kita, saudara kita, dan juga kedua orang tua kita. Kita berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketawaduan dan juga penuh rasa harap. Mudah-mudahan Kau mendengar dan juga mengampuni segala mengabulkan permohonan kami. Ampuni segala dosa kami dan juga segala kesalahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan kepada kami hidayah yang akan bisa membimbing kami ke jalan-Mu yang Kau ridhoi. Hindarkanlah kami dari berbagai macam hal yang negatif, agar kami menjadi orang-orang dan menjadi manusia-manusia atau kaum yang Kau cintai. Tanamkanlah ketaatan kepada Kamu ya Allah, agar kami menjadi bisa meraih mahabbah-Mu, dan juga tanamkanlah rasa takut kepadamu ya Allah, agar kami bisa menghindari segala kemaksiatan dan dosa. Dan tanamkanlah kepada kami rasa yakin akan terjadinya kiamah dan segala yang akan terjadi, agar kami bisa menganggap segala kejadian dunia ini adalah tidak ada apa-apanya dan tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang akan terjadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.